Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU USD. Kondisinya seperti apa dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam. Dan tentunya ini adalah lanjutan analisa yang sudah saya sampaikan ya di weekly analisa dan di khususnya untuk hari ini. Secara keseluruhan kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, informasi sebelumnya juga sudah saya sampaikan di grup ZF Brotherhood bahwasannya dari Sabtu dini hari kemarin ada genjatan senjata ya dari Hamas terhadap Israel yang tentunya pastinya mendorong XAU USD ya menjadikan safe haven. Dan terbukti tadi pagi dari pembukaan pergerakan XAU USD kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, ini ada kenaikan yang cukup signifikan ya dari pembukaan tadi pagi hingga mencapai 22,88 dolar per troy ounce. Dan secara keseluruhan selain daripada kondisi geopolitik ya yang terjadi saat ini, ada area compression dari beberapa hari ke belakang, beberapa minggu ke belakang juga sudah saya sampaikan. Area ini akan rawan terjadinya sweep liquidity dan ini posisinya sudah terjadi pergerakan impulsif dan ya menurut saya ini sih akan berlanjut naik ya. Tapi ada juga saya akan mencoba untuk menaikkan time frame ya untuk kita lihat secara keseluruhan. Kita lihat dulu di time frame daily. Nah, di time frame daily ada high weekly yang terbentuk ya di posisi ini di minggu kemarin di 1851.46 dan per hari ini langsung membentuk high baru ya. Berarti kan weekly-nya sedang berjalan uptrend. Dan arah pergerakannya sudah menunjukkan aktivitas bullish. Bahkan daily pun ada progres lanjutan kenaikan ya. Memang area posisi di hari Jumat kemarin ini sudah terjadi pullback. Dan posisi high-nya juga terjadi high yang baru lebih tinggi di 1855.32. Tapi untuk candle ini kan masih belum selesai ya. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam masih mendapatkan dorongan bullish ini insya Allah sih akan berlanjut. Tentunya seperti itu, tapi secara time frame 4 jam memang trennya masih sangat bearish. Intinya di situ. Hal yang perlu saya sampaikan di sini ya, selain daripada trennya masih bearish, area yang saat ini sedang yang dituju yang dikejar berkisaran 78,6 sampai 88,3 yaitu 1864.93 sampai dengan 1871.66. Tentunya area ini menurut saya sangat rawan ya. Rawan terjadinya tekanan buyers ya, tekanan buyer kalau sampai dengan hari ini sampai dengan besok ya berhasil breakout close di atas 1879.79, menurut saya itu adalah awal akan terjadinya tren bullish kembali ya. Ininya di situ. Jadi catatannya gini, kalau pergerakan ini memang sudah bergerak impulsif ya. Dan kalau kita lihat di sini sudah ada false break ya. Kalau di teori wake off itu di sini ada spring dan kemudian ini sudah terjadi markup ya setelah pergerakan akumulasi ya. Jadi ini lagi terjadi reakumulasi gitu. Jadi progresnya memang akan terjadi dorongan buyers momentum yang akan berlanjut. Tapi nanti akan kita cek ya. Di sini kan ada area supply. Ini adalah area supply ya. Ini adalah area supply. Ini akan menjadikan pertahanan seller itu di posisi ini. Jadi kalau area yang berkisaran antara 1851.36, saya coba ini aja ya, saya tandain langsung aja. Jadi area supply ini nanti yang akan menjadikan ketahanan si seller itu terakhir di sini nih. Ya di sini nih, ini ketahanan terakhirnya. Jadi kalau area supply ini memang betul-betul tidak mampu menahan laju daripada buyer momentum, oke, maka pergerakan akan terjadi bullish. Apalagi kalau sudah breakout di atas 1879.79, di situ awal akan terjadinya tren itu akan menjadi tren bullish. Gambaran saya seperti itu. Tapi kalau low time frame ya, contoh 15 menit memang masih dalam dorongan tren bullish untuk 15 menit ya. Karena saya melihatnya 4 jam sama 1 jam ini masih dalam tren bearish selama catatannya 1879.79 tidak terjadi breakout. Oke, itu yang pertama. Dan ini saat ini time frame 4 jam
polanya masih dalam area inside bar ya. Saya tandain. Ini ada pola inside bar. Jadi candlenya ini masih belum keluar daripada jalur area inside bar. Ya, Anda bisa lihat. Nah, seperti itu. Ntar tulisannya saya geser dulu. Oke, geser kanan. Nah, saya pindah di sini ya. Oke, ini adalah inside bar candle. Jadi kalau posisi high-nya 1855.32 di breakout, maka kuat akan menuju area supply. Tentunya supply ini apakah akan ada pertahanan seller menekan lagi ke bawah? Anda tinggal pantau nanti apakah di sini ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, baru menunjukkan aktivitas itu terjadinya koreksi. Itu sih gambarannya di time frame 4 jam ya. Sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jamnya. Oke, karena ini dorongan bias momentumnya sangat kuat ya. Nah, inside bar ini selain di time frame 4 jam, 1 jam juga membentuk inside bar. Dan ini kan sedang terjadinya reakumulasi ya, atau konsolidasi lah gampangannya gitu ya teman-teman. Kalau soalnya kemarin ada yang tanya gitu ya di kolom komentar. Ya memang betul, ini lagi pasca terjadinya konsolidasi dan dia sudah breakout di atas daripada 1831.27, terjadinya build up di wilayah area ini dan dorongannya terbukti secara teknikal memang dia bergerak naik dan sekarang lagi konsolidasi masih di dalam area inside bar. Oke, dan acuannya seperti ini. Selanjutnya ya, karena kan kemarin saya batasin di sini ya. Ini ketika di breakout dia akan bergerak naik ya. Ini strong high-nya di breakout dia bergerak naik dan strong high-nya ini saya akan pindah di posisi di sini nih. Nah, ini menjadikan area area inside bar-nya di posisi situ di 1855.32. Jadi kalau inside bar ini di breakout hari ini ya, level tertingginya hari ini, maka akan menguji kuat area supply ya, dan tentunya di sini ada posisi candle terakhir, maka pantau di area yang berkisaran 1864.93 sampai 1871.66. Kalau sampai area ini, oke, ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, memungkinkan harga akan kembali lagi koreksi ya. Gambarannya seperti itu, akan terjadi penurunan. Tapi kalau ya, saya pastikan lagi, kalau posisinya ternyata berhasil breakout di 1879 impulsif bullish, maka dia akan menuju kuat ke level psikologi ke 1900. Tapi secara range pergerakan sampai dengan posisi saat ini, menurut saya kalau kita dorong sampai $30 aja, hanya sebatas di wilayah area yang berkisaran 1864.93. Area ini yang akan diuji terdekatnya dengan mengacu kepada range rata-rata harian. Jadi besar kemungkinan hari ini akan bergerak konsolidasi ini cukup panjang. Menurut saya seperti itu ya. Dari pembukaan sesi Amerika nanti kan juga tidak ada news yang akan rilis gitu. Jadi secara arah pergerakannya menurut saya masih polanya seperti ini. Untuk sell sih masih oke ya. Kalau mau sell di wilayah area ini masih oke. Cuman yaitu tadi, pastikan betul-betul ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down di area zona supply ini, ataupun di 1864.93 sampai dengan 1871.66. Pantau aja di area tersebut, dan batas stop lossnya kalau nanti muncul single pattern, double pattern atau triple pattern, tentunya di atas daripada area key resisten ya, di 1879.74. Itu sih gambarannya di time frame 1 jam ya. Dan coba sekarang kita akan cek ya untuk indeks dolar sampai dengan sore hari ini pergerakannya seperti apa. Kita lihat langsung aja. Oke, nah ini indeks dolar pun masih dalam tekanan seller ya. Meskipun hari ini ada penguatan ya, hari ini kan ada penguatan nih, tapi dari posisi kalau kita tarik trendline seperti ini, nah ini polanya masih pola bearish gitu ya, masih di bawah area ini nih. Nah, masih di bawah area tersebut. Jadi belum ada perubahan ya di area ini yang saat ini sedang terjadi, masih belum breakout di atas daripada trendline tersebut. Masih di bawah trendline, dan ini menunjukkan aktivitas adanya penurunan, dan polanya juga ini membentuk chart pattern broadening ya. Nah, ya kan? Nah, ini membentuk chart pattern broadening di mana dia ke bawah semakin ke membentuk seperti
mikrofon gitu ya, corong gitu ya. Jadi lebih besar ke bawahnya. Jadi memungkinkan dia akan menguji ke sini baru dia akan bergerak turun kembali. Karena secara keseluruhan trennya untuk indeks dolar ini masih dalam tren bearish. Intinya seperti itu. Cuman memang sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ada gap ya, ini tadi ada gap up dan sudah ditutup ya gapnya, dan kemudian dia bergerak naik dan ini ada bearish engulfing yang terakhir. Kalau bearish engulfing ini di breakout maka dia masih kecenderungan naik menguji trendline atas. Selama trendline atas ini tidak di breakout maka dia akan bergerak turun, tapi kalau trendline-nya ini di breakout dia akan bergerak naik menguji level tertingginya di strong levelnya 107.348. Tapi kalau area ini ternyata tidak berhasil di breakout dan ada posisi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar di area ini, maka dia akan bergerak turun kembali gitu, menguji strong low yang terdekat di area 105.95. Oke, ini gambarannya. Jadi secara keseluruhan memungkinkan indeks dolar masih menguat ya untuk malam ini. Jadi kalau kita perhatikan XAU/USD ya besar kemungkinan akan terjadinya, karena ini buyers momentum safe haven ini masih sangat kuat ya. Jadi menurut saya akan konsolidasi di area sini ya. Masih di dalam area inset bar. Jadi catatannya di situ masih selama di area inset bar ya belum menunjukkan aktivitas bullish. Tapi hati-hati karena ini istilahnya rally base rally ya, bisa terjadi dan keluar daripada area strong high-nya. Oke, jadi mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa sore hari ini XAU/USD. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan selalu saya ingatkan, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat yang sama, bisa dicocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan support terus channel Zona Forex dengan cara bagikan informasi ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.